Penurunan tanah di sebagian besar daratan Pantura sejak dulu pun sebenarnya sudah menjadi isu nasional. Namun faktanya, pembangunan di kawasan ini terus masif. Investasi dan industri seolah menjadi satu-satunya kata kunci untuk mensejahterakan negeri. Tata ruang dan fungsi lahan terus digeser, namun sayangnya minim perencanaan yang terintegrasi. Sejak tahun 2011, Kecamatan Sayung disulap menjadi kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, Sayung menjadi pusat kawasan industri. Dari total peruntukan kawasan industri 7.646 hektar di Demak, 5.313 hektar diantaranya berpusat di Sayung. Sehari-hari, sebagian kawasan industri ini juga tergenang banjir rob. Industrialisasi dan penggunaan air tanah yang masif dituding sebagai biang keladi. Namun tudingan itu dibantah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah beralasan endapan aluvial muda sebagai biang keladi utama. Demak hampir sama dengan Semarang ya, hampir sama juga dengan Pekalongan. Di situ memang terbentuk dari endapan-endapan aluvial muda, artinya belum lama dan itu masih terjadi proses kompaksi yang terus-menerus secara alamiah sampai sekarang, sampai detik ini. Apakah ada pengambilan air tanah atau aktivitas industri apa enggak? Penurunan tanah secara alamiah akan tetap terjadi. Dinas ESDM menyebut penurunan permukaan tanah di Demak sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Meski begitu, pemerintah daerah juga sudah membatasi penggunaan air tanah sejak dulu. Hanya saja katanya, larangan penggunaan air tanah di kawasan industri Demak mustahil dilakukan. Yang sudah diterapkan selama ini hanyalah pembatasan maksimal 15 meter kubik per hari. Karena untuk air permukaan atau spam regionalnya itu belum sempurna. Artinya pemerintah tetap harus menyediakan pengganti atas air tanah tersebut. Sedangkan untuk zona rusak yang sudah terlanjur ada sumur untuk industri, itu kami berikan kelonggaran perpanjangan, tapi dikurangi setiap kali perpanjangan dan suatu saat akan di-stop. Menurut beberapa kajian ilmiah, wilayah pesisir Semarang, Demak, dan Pekalongan diprediksi akan tenggelam tahun 2030 nanti. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kebijakan nyata pencegahan. Ini merupakan alat pantau yang dibangun oleh Badan Geologi Kementerian SDM. Dari titik pantau ini kita melihat bahwa penurunannya saja 6,5 cm. Dari yang titik pantau ini dipasang Desember 2023 dan sekarang di bulan April 2024 ini, artinya bahwa dalam 4 bulan saja di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ini mengalami penurunan tanah yang sangat signifikan, yaitu 6,5 cm. Bupati Demak tidak menampik penurunan tanah di wilayahnya sudah meluas di 4 kecamatan. Namun Pemkab meyakini pembangunan tanggul laut bisa menjadi solusi, sebab bagaimanapun menggeser kawasan industri di Sayung muskil dilakukan. Setelah dibuat RT RW di Sayung untuk kawasan industri, ini malah terdampak rob, sehingga para investor juga berpikir ulang. Kemarin kami juga mengusulkan ke Bappenas, Bappenas untuk membuat DED atau master plan berkaitan dengan tanggul laut. Mungkin tanggul laut itu bukan seperti benteng yang tentunya
membatasi antara darat sama laut, bukan, tetapi tentunya kita terus harus bersahabat dengan laut. Mungkin tetap ada saluran-saluran yang ke laut, suatu saat memang datang ke darat. Nah, mungkin ini yang akan menjadi salah satu solusi terbaik. Ancaman tenggelam daerah-daerah pesisir di Jawa Tengah bukan isapan jempol belaka. Tiap tahun daratan terus menyusut hingga warga pesisir tergusur. Perlu kebijakan dan aksi nyata untuk segera mengerem laju penurunan tanah di daerah pesisir Pantura. Sebab bila tidak, bukannya tidak mungkin akan bernasib sama dengan kota Atlantis yang hilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.